Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggini Sari dengan NIM 221054-2016. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Dampak Volatilitas Nilai Tukar terhadap ekspor di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat mengandalkan perdagangan internasional dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Berdasarkan publikasi statistik perdagangan luar negeri Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total ekspor Indonesia ke 5 negara utama mitra dagang yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Singapura mencapai 54,82%. Nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 64,93 miliar US dollar, ke Jepang sebesar 20,79 miliar US dollar, ke Amerika Serikat sebesar 23,25 miliar US dollar, ke India sebesar 20,29 miliar US dollar, dan ke Singapura sebesar 12,61 miliar US dollar. Nah, setelah runtuhnya sistem Bretton Woods, dampak nilai tukar mengambang terhadap perdagangan global telah menjadi pusat penelitian empiris karena peralihan dari nilai tukar tetap membuat mata uang rentan terhadap perbedaan yang mempengaruhi arus perdagangan. Nah, berdasarkan grafik di samping, pada tahun 1998 kenaikan volatilitas nilai tukar sebesar 11.075 perak diikuti dengan penurunan volume ekspor Indonesia sebesar 50.370 sekian. Hal yang sama terjadi pada tahun 2001. Kenaikan volatilitas nilai tukar sebesar 10.400 diikuti dengan penurunan volume ekspor di Indonesia sebesar 57.361 juta. Hal ini sesuai dengan teori pengganda Keynesian yang menggambarkan hubungan negatif antara nilai tukar dan perdagangan internasional karena beberapa eksportir menghindari risiko. Nah, penelitian yang mengatakan bahwasanya nilai tukar dapat meningkatkan ekspor suatu negara. Misalkan yang pertama itu adalah Tarakci et al. Pada tahun 2023 menemukan bahwasanya volatilitas nilai tukar dapat berkontribusi pada peningkatan ekspor Turki ke Belgia, Belanda, dan Spanyol. Kemudian Subiharti et al. Tahun 2020 menemukan bahwa volatilitas nilai tukar dapat mempengaruhi secara signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk sebagian komoditas ekspor Indonesia ke mitra dagangnya termasuk India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Yang terakhir adalah Roji dan Roji tahun 2024 menemukan bahwasanya terdapat pengaruh positif jangka pendek dan jangka panjang serta signifikan dari volatilitas nilai tukar terhadap ekspor di Pulau Mauritius. Kemudian ada juga penelitian yang mengatakan bahwasanya volatilitas nilai tukar dapat menghambat ekspor suatu negara. Yang pertama adalah UGSA tahun 2024 yang menemukan bahwasanya volatilitas positif mengakibatkan terjadinya penurunan pada sejumlah pendapatan ekspor di Ethiopia. Kemudian data tahun 2021 menemukan bahwasanya di Afrika Sahara volatilitas nilai tukar memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekspor. Yang terakhir adalah Arize et al. Tahun 2021 yang menemukan bahwasanya risiko nilai tukar memberikan dampak negatif dalam jangka pendek dan juga jangka panjang terhadap volume ekspor di Thailand. Kemudian ada juga faktor lain yang mempengaruhi ekspor suatu negara. Yang pertama adalah nilai tukar efektif real. Berdasarkan kurva di samping dapat dilihat bahwasanya nilai tukar efektif real di Indonesia terus mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Walaupun beberapa tahun seperti pada tahun 1992 dan 1993 mengalami penurunan. Nah, pada tahun 1997 penurunan indeks nilai tukar efektif real Indonesia sebesar 73,70 diikuti dengan kenaikan volume ekspor di Indonesia sebesar 56,298 juta. Nah, sebaliknya pada tahun 1998, kenaikan indeks nilai tukar efektif real di Indonesia sebesar 77,77 diikuti dengan penurunan volume ekspor di Indonesia sebesar 50.370 sekian. Nah, kondisi ini sesuai dengan Filia et al. Tahun 2024 yang menemukan bahwasanya terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara nilai tukar efektif real dan perdagangan di negara-negara Afrika Sahara. Nah, di sisi lain, pada tahun 1999, kenaikan indeks nilai tukar efektif real Indonesia sebesar 84,21 diikuti dengan kenaikan volume ekspor di Indonesia sebesar 51,243 juta. Kondisi ini sesuai dengan Anggraini et al. Tahun 2023 yang menemukan bahwasanya nilai tukar efektif real memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia.
Nah, yang kedua adalah Gross Domestic Bruto atau GDP dunia. Nah, berdasarkan gambar di samping dapat dilihat bahwasanya kenaikan GDP dunia tiap tahunnya diikuti dengan peningkatan total ekspor di Indonesia. Nah, namun pada tahun 2009 penurunan GDP dunia diikuti dengan penurunan total ekspor di Indonesia. Nah, kondisi ini sesuai dengan Palumpun et al. Tahun 2023 yang menemukan bahwasanya PDB dunia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor sektor industri di Indonesia. Nah, penelitian Palumpun ini juga didukung oleh Anggraini et al. Tahun 2023 yang menemukan bahwasanya GDP mitra dagang memberikan pengaruh yang positif terhadap ekspor karet Indonesia. Nah, yang terakhir adalah Gross Domestic Bruto Eksportir. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping yang menunjukkan bahwasanya dari tahun 1950 sampai 1996, kenaikan GDP Indonesia diikuti dengan kenaikan total ekspor di Indonesia. Nah, namun pada tahun 1997, penurunan GDP Indonesia sebesar 1.504, sekian dolar diikuti dengan peningkatan total ekspor di Indonesia sebesar 258 juta. Sama halnya dengan tahun 2009, kenaikan total ekspor Indonesia sebesar 2.239 US dollar diikuti dengan penurunan total ekspor Indonesia sebesar 119.646 sekian. Nah, kondisi ini sesuai dengan Muhammad dan Aliaro tahun 2023 yang menemukan bahwasanya GDP Nigeria memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja ekspor di Nigeria. Nah, penelitian ini juga didukung oleh Christianitias et al. Tahun 2023 yang menemukan bahwasanya GDP memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Nah, dengan demikian, peningkatan GDP justru menyebabkan penurunan nilai ekspor. Penurunan ekspor yang cukup besar ini disebabkan karena adanya peningkatan GDP yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas di sektor-sektor industri yang berfokus pada ekspor. Nah, selain itu, dominasi GDP Indonesia pada sektor konsumsi mengakibatkan pertumbuhan GDP tidak selaras atau tidak seimbang dengan pertumbuhan ekspor. Nah, namun Mulyadi et al. Tahun 2017 menemukan bahwasanya GDP Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana prediksi volatilitas nilai tukar di Indonesia selama 5 tahun mendatang. Yang kedua, bagaimana dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor di Indonesia dalam jangka pendek. Yang ketiga adalah bagaimana dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor di Indonesia dalam jangka panjang. Yang keempat, bagaimana GDP dunia mempengaruhi ekspor di Indonesia. Yang kelima adalah bagaimana GDP Indonesia mempengaruhi ekspor di Indonesia. Yang terakhir adalah bagaimana nilai tukar efektif real mempengaruhi ekspor di Indonesia. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mengetahui prediksi volatilitas nilai tukar di Indonesia selama 5 tahun mendatang. Yang kedua adalah untuk mengetahui dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor di Indonesia dalam jangka pendek. Yang ketiga adalah untuk mengetahui dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor di Indonesia dalam jangka panjang. Yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh GDP dunia terhadap ekspor di Indonesia. Yang kelima adalah untuk mengetahui GDP Indonesia yang dapat mempengaruhi ekspor di Indonesia. Dan terakhir untuk mengetahui dampak nilai tukar efektif real terhadap ekspor di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ada 3. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan perdagangan internasional dan memperkaya literatur yang ada. Yang kedua adalah manfaat metodologis. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mempelajari dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor. Dan yang terakhir, manfaat untuk kebijakan. Penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, khususnya Bank Indonesia selaku bank sentral, untuk merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas nilai tukar dan meningkatkan ekspor. Selanjutnya adalah tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Adapun literatur yang menunjukkan hubungan positif antara volatilitas nilai tukar terhadap ekspor. Yang pertama adalah Ronchi dan Ruchi tahun 2024 dengan menggunakan metode GARCH ARDL dan ECM ARDL menemukan bahwasanya gross domestic product GDP dunia dan volatilitas nilai tukar berpengaruh positif pada ekspor komoditas baik itu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Yang kedua adalah Yunusa tahun 2020 yang menemukan dengan menggunakan metode ARDL. Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya volatilitas nilai tukar signifikan terhadap ekspor Nigeria di semua mitra dagangnya, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, dan Brazil, kecuali Kanada yang tidak signifikan.
Yang ketiga adalah Muhammad dan Aliero tahun 2003 dengan menggunakan metode Arch, Guards, dan ADL. Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya fluktuasi nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor di negara. Yang terakhir adalah Sugiharti et al. Tahun 2020 dengan menggunakan metode Guards, ADL, dan NADL. Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya volatilitas nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap ekspor biji, bahan kimia, karet, pulp paper, baik itu ke India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sedangkan ekspor Indonesia ke Tiongkok, volatilitas nilai tukar hanya berpengaruh signifikan terhadap ekspor plastik. Nah, namun ada juga literatur yang menunjukkan hubungan negatif antara volatilitas nilai tukar terhadap ekspor. Yang pertama adalah Tarakci et al. Tahun 2022 dengan menggunakan metode Guards, ALDL, dan NADL. Pada penelitian ini didapatkan bahwa dalam jangka panjang volatilitas nilai tukar tidak signifikan untuk ekspor Turki ke Belanda, dan ditemukan juga dampak negatif dan signifikan volatilitas nilai tukar untuk Amerika Serikat di semua komoditas. Yang kedua adalah UGSA tahun 2024 dengan menggunakan metode Guards, ADL, dan NADL. Pada ini didapatkan bahwasannya volatilitas nilai tukar mengakibatkan total pendapat ekspor di Ethiopia berkurang. Yang ketiga adalah Ariza et al. Tahun 2021 dengan menggunakan metode NARDL. Pada penelitian ini ditemukan bahwasannya terdapat dampak negatif risiko nilai tukar terhadap volume ekspor di Thailand baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah Dada tahun 2021 dengan menggunakan metode Guards dan pendekatan kumulatif parsial. Pada penelitian ini ditemukan bahwa volatilitas nilai tukar memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap perdagangan di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Kemudian adapun literatur yang menunjukkan pengaruh nilai tukar efektif real terhadap ekspor. Yang pertama adalah Rojit dan Rogi tahun 2024 dengan menggunakan metode Guard, CLDL, dan HMADL. Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya nilai tukar efektif real tidak berhubungan secara signifikan dengan ekspor di Mauritius. Yang kedua adalah Filia et al. Tahun 2024 dengan menggunakan metode ECM. Pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya nilai tukar efektif real memberikan pengaruh negatif dan signifikan baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Anggraini et al. Tahun 2023 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar efektif real memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Selanjutnya adalah literatur yang menunjukkan pengaruh GDP dunia terhadap ekspor. Yang pertama adalah Palumpur et al. Tahun 2023 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya PDB di dunia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor sektor industri di Indonesia. Yang kedua adalah Andrea Tony et al. Tahun 2020 dengan menggunakan data panel. Pada penelitian ini menemukan bahwasanya GDP mitra dagang memberikan pengaruh positif terhadap ekspor karet di Indonesia. Yang terakhir adalah Anggraini et al. Tahun 2023 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini didapatkan bahwa GDP dari negara tujuan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ekspor di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah literatur yang menunjukkan pengaruh GDP Indonesia terhadap ekspor. Yang pertama adalah Mulyadi tahun 2017 dengan menggunakan data panel. Pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya GDP Indonesia dan negara tujuan memberikan pengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Dan terakhir adalah Muhammad dan Aliero tahun 2023 dengan menggunakan metode Arch, Guard, dan ADL. Pada penelitian ini didapatkan bahwa gross domestic product di Nigeria berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja ekspor. Nah, jadi perbedaan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah di sini saya akan mencoba memprediksikan dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor. Di sini saya akan memprediksikan volatilitas nilai tukar. Kemudian adapun kerangka konseptual di sini terdiri dari dua variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independennya terdiri dari nilai tukar efektif real sebagai X1, GDP per kapita Indonesia sebagai X2, GDP per kapita dunia sebagai X3, dan volatilitas nilai tukar sebagai X4 dan ekspor Indonesia sebagai variabel dependen atau Y-nya.
Nah, adapun hipotesis penelitian yang pertama adalah diduga volatilitas nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Yang kedua, diduga nilai tukar efektif real memiliki pengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Yang ketiga, diduga GDP Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Dan terakhir, diduga GDP dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari World Bank dan The Fed. Adapun data yang digunakan itu mencakup periode dari tahun 1950 hingga 2023. Adapun jenis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data runtut waktu atau time series dari tahun 1950 sampai 2023. Adapun operasional variabel untuk variabel dependennya adalah total ekspor dengan satuan juta atau rupiah, yang kemudian variabel independen terdiri dari nilai tukar efektif real satuannya indeks, GDP per kapita dunia satuannya US dollar, dan GDP per kapita Indonesia satuannya juta rupiah. Selanjutnya adalah prosedur pengambilan data. Nah, pada penelitian ini melalui pengambilan data itu melalui studi pustaka. Jadi mempelajari literatur terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian data yang diperoleh dari World Bank dan The Fed. Adapun pengolahan data menggunakan EFUSE versi 10. Nah, untuk tahapan-tahapan model time series adalah pertama adalah melakukan uji stasioner. Untuk uji stasioner pada tingkat ada 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat level, kedua tingkat first difference, yang ketiga adalah tingkat second difference. Untuk tingkat level itu bisa menggunakan OLS, VAR, AR, MA, ERMA, ARIMA, ART, dan GARDS. Sedangkan untuk first difference dan kointegrasi bisa menggunakan ECM dan VCM. Nah, jika stasionernya berbeda di tingkat level, itu bisa menggunakan ARDL. Nah, namun ARDL ini tidak bisa digunakan pada second difference. Sedangkan untuk second difference itu bisa menggunakan OLS dengan variabel diferensiasi dan VAR dengan variabel diferensiasi. Untuk pengujian data time series, yang pertama adalah uji stasionaritas. Nah, stasionaritas kan ada 3. Yang pertama ada tingkat level, tingkat first difference, dan tingkat second difference. Nah, data stasioner jika nilai P statistik besar dari critical value 5% dan juga dapat dilihat dari nilai P value kecil dari 0,05. Yang kedua adalah uji kointegrasi. Nah, jadi untuk penggunaan model seperti ECM, VCM, dan ARDL membutuhkan uji kointegrasi untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun pengambilan keputusan jika nilai trace statistik besar dari critical value pada range tertentu, maka terdapat hubungan kointegrasi. Atau jika terdapat tanda bintang pada max range, maka dikatakan terdapat kointegrasi. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Adapun uji hipotesis yang dilakukan, jika H0 sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika H1 tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini akan digunakan tingkat signifikansi 10%, yang berarti penelitian ini memberikan toleransi kesalahan sebesar 10% dan memberikan keyakinan minimal 90% dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Sehingga kriteria yang digunakan adalah H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai probabilitas T besar dari alfa 10%. Yang kedua adalah H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai probabilitas T kecil dari alfa 10% atau 0,10. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji normalitas ini mengharuskan data atau residu dari model statistik mengikuti distribusi normal. Dapat dilihat dari jika nilai p-value besar dari 0,05. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Jika varians kesalahan berubah-ubah seiring dengan perubahan nilai prediktor, maka kondisi ini disebut heteroskedastisitas. Nah, sebaliknya jika varians kesalahan tetap stabil atau konstan di semua tingkat nilai prediktor, maka disebut homoskedastisitas. Yang ketiga adalah uji multikoliniaritas. Analisis ini terjadi ketika 2 atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil regresi dan interpretasi parameter regresi. Hal ini dapat dilihat dari jika nilai FIV
itu kecil dari 10, maka tidak ada gejala multikolerialitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Asumsi autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Nah, baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.